Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan terkait pernyataan universal dan eksistensial. Tujuan dari topik kali ini adalah bagaimana kita bisa memahami makna kuantor universal dan juga kuantor eksistensial. Kemudian bisa juga menuliskan kalimat verbal ke dalam bentuk simbolik, khususnya matematis ya, dan memahami negasi kuantor secara benar. Lebih lanjut lagi, kita juga dapat menggunakan kuantor dalam pembuktian matematis. Nah, dalam banyak kasus ya pembelajaran dalam matematika, banyak hal yang dituliskan dalam bentuk definisi yang tidak lengkap tanpa kuantor. Ya. Nah, contohnya A subset B ini maknanya adalah untuk setiap X anggota A, jika X anggota A, maka X anggota B. Ya, jadi secara intuisi untuk setiap ini itu artinya adalah semua elemen. Kemudian yang seperti ini tuh disebut dengan terdapat. Ini menandakan bahwa minimal ada satu elemen. Nah, inilah kenapa kita harus mempelajari tentang kuantor, karena seluruh bahasan di matematik, walaupun misalkan tidak tertulis secara formal, yaitu dibangun dari kuantor-kuantor. Kuantor-kuantor ini juga yang akan menentukan bagaimana kita akan melakukan pembuktian dari suatu pernyataan ataupun teorema, lemma, sifat. Ya. Nah, definisi dari kuantor universal atau notasinya seperti A terbalik gitu ya. Kalau di Word begitu ini notasinya memang for all. Jadi saya rasa A terbalik ini karena mengambil dari situ ya. All. Untuk setiap X di A. PX ini adalah pernyataannya ya. Pernyataan yang terkait dengan X. Nah, untuk setiap X di A, maka PX, ini sebenarnya bukan maka ya, untuk setiap X di A berlaku PX. Nah, artinya kalau secara bahasa verbal itu dibaca seperti untuk setiap elemen X di dalam A, ya, pernyataan PX bernilai benar. Contohnya nih, misalkan untuk setiap X di R ini ya, ini himpunan semua bilangan real, X kuadrat itu atau X apabila dikuadratkan itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Atau bisa dibahasakan seperti ini, semua bilangan real jika dikuadratkan hasilnya itu tidak negatif. Tidak negatif itu artinya nolnya masuk gitu ya. Kalau positif, 0 itu tidak termasuk ke dalam bilangan positif. Jadi 0 itu termasuk ke dalam bilangan negatif. Nah, universal ini, si kuantor universal ini itu sifatnya sangat ketat. Artinya misalkan kita punya dalam satu wadah begitu ya, supaya mudah membayangkannya. Dalam satu wadah kita punya 5 benda begitu ya. Kemudian pernyataannya kita asumsikan suatu kondisi, begitu ya, kondisi A. Nah, keempat benda ini dia memenuhi secara penuh begitu ya kondisi A ini, tetapi hanya ada satu benda yang tidak memenuhi kondisi A, dan bahkan yang tidak memenuhinya itu hanya sebagian. Misalkan ya, kondisi A itu adalah misalkan bendanya itu harus bulat, kemudian hitam misalkan ya, kemudian diameternya harus 2,5 gitu ya. Nah, yang tidak dipenuhi oleh satu benda tersebut hanya bulat dan hitam saja, sedangkan yang 2,5 itu tidak terpenuhi, artinya hanya satu bagian kecil dari kondisi atau pernyataan PX ya, kalau kita kaitkan dengan yang tadi yang tidak terpenuhi, maka wadah yang isi benda tersebut itu gagal untuk memenuhi pernyataan PX tadi. Jadi dia tidak memenuhi untuk jadi atau memenuhi kandidat menjadi supaya pernyataannya tidak berlaku di wadah tersebut. Begitu ya, sederhana. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau saya punya suatu domain nih,
X1 memenuhi suatu kondisi Px atau pernyataan Px, X2 memenuhi kondisi Px, X3 juga memenuhi X, dan X5 memenuhi. Dan ini yang disebut dengan untuk setiap X di A. Jadi semua X-nya betul-betul memenuhi pernyataan Px. Nah, ini semua elemen telah memenuhi Px, maka kita bisa tuliskan untuk setiap X di A, Px benar. Gitu ya. Nah, kapan pernyataan universal itu salah? Kalau ada satu saja yang dia tidak memenuhi kondisi Px tadi. Jadi Px-nya salah. Gitu ya. Misal, seperti tadi, setiap bilangan bulat, setiap bilangan yang ada di R, kalau di setiap bilangan di R, kalau dipangkatkan 3, maka nilainya sama dengan, lebih besar sama dengan 0. Tentu saja tidak. Ada angka min 1 yang dia ada di R tersebut, tetapi pada saat dipangkatkan 3 nilainya tidak lebih besar dari 0, begitu ya. Nah, ini. Kemudian selain yang tadi yang disebut dengan kuantor universal, ada juga disebut dengan kuantor eksistensial yang notasinya E secara tegas seperti E gitu ya, E-nya itu bentuk E terbalik, karena nanti juga ada kuantor atau notasi sehingga, sedemikian sehingga yang bentuknya itu mirip E juga, tetapi dia tidak seperti ini ya. Jadi kalau yang seperti ini tegas gitu garis-garisnya, itu disebut dengan kuantor eksistensial yang dibacanya itu terdapat. Nah, definisinya adalah nih, terdapat X di A yang berlaku Px, atau ada, ini maknanya ya, ada setidaknya satu elemen di A yang membuat Px jadi benar. Gitu ya. Jadi ada setidaknya satu elemen X di dalam A yang membuat Px jadi benar. Contohnya, ada X di R yang kalau dikuadratkan hasilnya 4. Nah, ini kan tentu saja jawabannya betul ya, ada. Karena ya kita bisa ambil X-nya itu 2 atau min 2 gitu. Terus misalkan Bu, bagaimana dengan X-nya sama dengan 3? Kan X sama dengan 3 kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 9, tidak sama dengan 4. Nah, ini adalah yang mencirikan kontrol eksistensial ini. Jadi asalkan ada, maka pernyataan ini secara keseluruhan benar. Ya, jadi asalkan ada yang memenuhi kondisi ini, dia akan benar. Berbeda dengan yang tadi, yang universal. Yang universal, walaupun misalkan dari 1 juta, begitu ya, dari 1 juta kandidat yang tidak berlaku itu hanya satu, dan tidak berlakunya juga tidak secara penuh, begitu ya, hanya sekedar kondisi tertentu saja, mayoritas terpenuhi dan hanya sedikit yang tidak terpenuhi, maka pernyataannya dinilai tidak benar atau salah. Ya. Nah, jadi yang kuantor universal itu sifatnya tadi sangat ketat, sedangkan untuk yang eksistensial dia sifatnya lebih longgar. Artinya asalkan ada satu saja yang berhasil memenuhi kondisi yang diinginkan, maka pernyataannya itu benar, ya. Ini ilustrasinya. Jadi misalkan ada satu yang tidak memenuhi, ini tidak memenuhi, ini hanya satu yang memenuhi, maka dia benar. Yang lainnya udah nggak usah ditentukan lagi, udah nggak usah dicek lagi. Yang penting ada satu udah aja betul gitu ya. Kita nggak harus ngecek semua elemen yang ada di domain. Nah, kapan dia akan salah? Dia akan bernilai salah kalau semua yang ada di situ itu salah. Artinya tidak ada, tadi kan ada ya, dia akan salah kalau tidak ada elemen yang memenuhi pernyataannya. Jadi pas dicek X1 nggak memenuhi, X2 nggak memenuhi, X3 juga, X4 juga, sampai ke elemen yang terakhir ternyata dia tidak memenuhi. Makanya dia disebut nyatanya salah karena tidak ada satupun elemen yang memenuhi kondisi PX. Maka pernyataan terdapat X di A, PX berlaku itu salah. Ya. Nah, ini perbandingan antara kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal itu semua elemennya itu harus lolos uji lah, begitu ya, harus lolos uji. Jadi betul-betul secara spesifik semua kondisinya harus masuk gitu. Kalau kita bayangkan sebagai PX itu adalah misalkan syarat gitu ya, syarat untuk menjadi calon ketua kelas lah gitu ya,
kandidat untuk menjadi ketua kelas. Yang pertama misalkan harus laki-laki gitu ya. Yang kedua harus merupakan mahasiswa matematika. Yang ketiga harus merupakan anggota himatika. Nah, ternyata yang tidak berlaku hanya laki-lakinya gitu ya. Yang laki-lakinya nggak berlaku. Jadi yang perempuan, dia seorang perempuan, dia merupakan mahasiswa matematika dan juga dia anggota himatika gitu. Nah, tapi karena dia ada perempuan, hanya ada satu kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan, maka pernyataannya salah gitu ya. Jadi betul-betul semua elemennya harus lolos secara sempurna lah, yang bisa dibilang seperti itu. Jadi semuanya betul-betul harus terpenuhi, tidak boleh ada yang tidak sesuai dengan kriteria sedikit. Nah, ada satu kegagalan, baik itu dari segi keanggotaan ataupun berlakunya sifat tersebut dalam satu buah elemen, itu yang akan menggugurkan kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, dia juga umumnya ada pada definisi dan teorema. Nah, sedangkan untuk kuantor eksistensial, gitu ya, dia jauh lebih longgar. Jadi kita cukup mengecek asalkan ada satu saja elemen yang memenuhi kondisi tersebut, maka pernyataan tersebut itu benar. Ya, jadi satu keberhasilan satu hal yang memenuhi itu juga sudah cukup. Nah, ini umumnya ada pada contoh dan memberikan suatu persaksian, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerjemahkan kalimat ke dalam simbol matematika? Contohnya nih ya, semua bilangan real memiliki kuadrat tidak negatif. Ini dituliskan semuanya ini pakai kuantor universal. Bilangan realnya itu adalah X elemen himpunan semua bilangan real. Ya, jadi tidak bisa hanya misalkan untuk setiap R gitu ya, himpunan semua bilangan itu tidak. Makna semua bilangan real ini adalah dia elemennya yang dimaksud dari himpunan. Kalau ini kan namanya himpunan semua bilangan real. Yang ini elemennya. Jadi untuk setiap bilangan-bilangan real yang ada di himpunan semua bilangan real, kuadratnya itu selalu nilainya lebih besar dari 0. Ya. Nah, untuk kalimat ini, ada bilangan bulat yang lebih kecil dari 0. Artinya ada bilangan bulat X, elemen di Z, ya. Ini adalah elemen, nanti ada kebalikannya yang arahnya terbalik gitu ya, arah sebaliknya dia dibaca dengan demikian sehingga. Jadi ada X di Z sehingga nilainya itu lebih kecil dari 0. Ya, jadi ada. Kita cukup mengecek ada nggak, satu aja cukup, berarti pernyataannya betul gitu ya. Nah, kemudian semua mahasiswa kelas ini mengumpulkan tugas. Jadi untuk setiap X anggota M itu adalah misalkan himpunan semua mahasiswa kelas ini. Ya, untuk setiap X di M, maka TX itu artinya mengumpulkan tugas. Ini kita definisikan juga pernyataan ininya ke dalam simbol. TX itu adalah mengumpulkan tugas. Nah, kemudian kita masuk ke negasi kuantor. Negasi kuantor itu adalah kuantor yang kebalikannya, lawannya lah begitu ya. Jadi ini notasinya biasanya seperti ini, atau kadang ada juga yang menuliskannya seperti ini ya, pakai bar. Nah, seperti ini. Ini juga sama negasi. Ya, ada yang seperti ini, atau kadang-kadang ada yang ini pakai minus saja, gitu ya. Nah, kita boleh pakai yang tadi, pakai bar atau pakai ini saja yang umum digunakan. Jadi ini dibaca aturan dasarnya adalah negasi dari untuk setiap XPX, negasinya itu adalah terdapat, jadi yang dinegasikan atau dilawankan begitu ya, adalah bagian ininya dan ini. Jadi terdapat X dan ini yang tidak memenuhi PX, ini negasi P. Jadi terdapat X, untuk setiap itu negasinya terdapat, dan ini pernyataannya tinggal dinegasikan. Misalkan nanti kita lihat di contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau untuk
ini yang terdapat, negasinya itu adalah untuk setiap, kebalikannya aja. Nah, misalkan ini ya, untuk setiap X di A, PX. Nah, dinegasikan, maka jadi terdapat X di A negasi PX. Nah, maknanya tidak benar bahwa semua elemen memenuhi PX. Ini tidak benar ya. Jadi tidak benar bahwa untuk setiap X, PX itu berlaku atau memenuhi PX. Nah, artinya ada satu elemen ada satu elemen X yang tidak memenuhi PX. Ya, jadi terdapat elemen X yang bukan PX. Nah, contohnya misalkan untuk setiap X di R, X lebih besar dari 0. Kita negasinya jadi ini terdapat X di R sehingga X-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi untuk setiap X di R, kita menegasikan pernyataan ini. X lebih besar dari 0. Ini kalau semuanya dinegasikan, jadi seperti tadi ya, atau boleh tulisnya bar di atas juga boleh, asalkan konsisten, nggak boleh ganti-ganti. Nah, maka ini negasinya adalah negasi dari ini, negasi dari untuk setiap X anggota R. Dan dinegasikan juga ininya pernyataan X lebih besar dari 0. Atau di sini terdapat X di R, maka X tidak lebih besar dari 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Jadi aturannya dibalik gitu ya, cari kebalikan lawannya. Seperti ini. Ya, jadi lebih kecil sama dengan 0. Contohnya itu adalah X sama dengan 0. Ya, yang penting ada. Nah, kemudian yang kedua, negasi dari ini ya. Kita coba negasikan. Terdapat X di Z, di mana X kuadrat sama dengan 2. Jadi ini semua dinegasikan. Negasikan, berarti ini negasinya masing-masing. Terdapat X di Z dan negasi X kuadrat sama dengan 2. Berarti ini adalah untuk setiap X, elemen di Z, ini X kuadrat tidak sama dengan 2. Gitu ya. Jadi yang dinegasikan adalah satu ininya aja nih. Ya, yang ininya, yang keanggotaannya tidak berubah. Yang jadi berubah adalah hanya satu. Yang ini, tadi yang asalnya terdapat jadi untuk setiap. Kemudian yang ini, X kuadrat yang sama dengan kondisinya, begitu ya, yang berubah. Jadi tidak sama dengan 2. Nah, biasanya kesalahan umum yang terjadi adalah mengira terdapat itu harus ada lebih dari satu atau banyak gitu ya. Atau kadang-kadang malah ada yang ketukar jadi semua. Kemudian lupa mengganti jenis kuantor saat menegasikan. Jadi kuantornya nggak dinegasikan. Nah, itu yang seringkali terlewat. Kemudian tidak juga memperhatikan domain pembicaraan. Apa yang sedang dibicarakan di domainnya itu? Apakah dia domainnya bilangan real? Apakah bilangan bulat? Gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah negasi selalu mengubah kuantor universal menjadi kuantor eksistensial, begitu pula sebaliknya, yang jadinya eksistensial jadi universal. Nah, kalau kuantor-kuantor tadi digunakan dalam pembuktian, begitu ya, ada beberapa strategi yang bisa diambil. Jadi, kalau kita punya pernyataan universalnya itu adalah untuk setiap X anggota PX, maka langkahnya atau strateginya adalah yang pertama dilakukan ini ambil sebarang X di A. Ini sebagaimana yang pernah kita bahas begitu ya di kelas tentang bagaimana membuktikan subset B dan seterusnya. Jadi ambil sembarang. Ada pernyataan ini, maka yang harus dilakukan adalah ambil sembarang, kemudian tunjukkan bahwa kondisi PX-nya ini benar. Sedangkan yang untuk eksistensial, yang bunyi pernyataannya adalah ini, strateginya adalah cari satu contoh saja. Kalau yang ini, karena namanya universal, ini kita ambilnya harus secara sembarang, random ya. Sembarang itu ya boleh random gitu ya. Nah, sedangkan ini karena eksistensial, kita perlu menunjukkan secara spesifik
ada satu gitu ya, satunya itu yang kayak gimana, satu elemennya sudah cukup, tapi harus spesifik. Nah, kemudian cek apakah pernyataan itu sesuai dengan contoh yang kita ambil. Kalau memang nggak sesuai misalkan ya, kita cari contoh yang lain, bukan berarti itu tidak berlaku. Nah, contohnya ini. Untuk membuktikan untuk setiap x di R, x kuadrat tambah 1 lebih besar dari 0, maka yang harus kita lakukan adalah ambil sembarang x di R, maka tunjukkan x kuadrat ditambah 1 nilainya selalu lebih besar dari 0. Gitu ya, jadi ini ambil sembarang x di R. Nah, kemudian kita uraikan, kita arahkan pembuktiannya ke sini. Kalau kita kan maunya dikuadratin tuh, ya kita kuadratkan dulu x kuadrat. Kemudian telusuri lagi, x kuadrat itu sifatnya seperti apa? X kuadrat itu nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi nolnya itu masuk. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan angka 1, kan ini tujuannya bukan hanya x kuadrat tapi tambah 1. X kuadrat tambah 1, maka nilainya itu akan lebih besar sama dengan 1. Ya. Nah, ini artinya si x kuadrat tambah 1 itu dia akan lebih besar dari 0. Karena apa? 1 ini jelas lebih besar dari 0. Nah, nah ini tanda jadi. Jadi, untuk setiap x di R, terbukti bahwa x kuadrat ditambah 1 dia nilainya lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang eksistensial, jadi kita pilih x di Z. Ini pernyataannya adalah terdapat x di Z sehingga x kuadrat sama dengan 9. Nah, kita pilih nih contohnya. X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian, setelah itu kita sesuaikan nih. Dia dikuadratkan sama dengan 9, maka pernyataan ini benar. Kita terbukti gitu ya. Kemudian contohnya, kadang-kadang mungkin kita bisa saja tidak langsung bisa memperoleh contoh yang spesifik menunjukkan bahwa pernyataan ini benar gitu ya. Misalkan coba-coba dulu nih pura-puranya tahu gitu ya, 1 kuadrat itu kita boleh cari dulu 1 kuadrat kan 1 kali 1 tidak memenuhi, cari lagi sampai yang elemen yang kita pilih itu memenuhi dengan kondisi yang mau kita tunjukkan gitu ya. Nah, di sini maka ditemukan satu elemen bilangan bulat yang memenuhi pernyataan ini gitu. Jadi betul bahwa terdapat x di Z sehingga x kuadratnya sama dengan 9. Ini juga definisi subset yang kemarin sudah kita pelajari. Kalau dituliskan dalam bentuk kuator seperti ini ya, untuk setiap x, x di A, maka x di B. Kemudian himpunan kosong itu adalah A sama dengan himpunan kosong jika dan hanya jika tidak ada x di mana x-nya anggota A. Ya. Kemudian menunjukkan kesamaan himpunan A sama dengan B itu ditunjukkan jika untuk setiap x, x-nya anggota A, maka x anggota B. Nah, ada sedikit tambahan untuk membuktikan atau menunjukkan ini namanya biimplikasi ya. Nah, ini disebut dengan biimplikasi. Biimplikasi. Nah, untuk yang A sama dengan B itu jika dan hanya jika. Nih, untuk setiap X anggota A, jika X anggota A, maka X anggota B dan jika X anggota B, maka begini aja, X anggota A. Gitu. Ya. Dituliskan untuk lebih simpelnya seperti ini. Nah, oke, ini latihan. Nyatakan dalam simbol semua bilangan bulat genap habis dibagi 2. Nah, gini ya. Semua berarti pakai kuantornya universal. Bilangan bulat X elemen Z. Kondisinya bisa kita kasih kurung jika X genap, maka 2 itu membagi X. Atau ini dibacanya X habis dibagi 2. Ya, ini 2 membagi X. X artinya X habis membagi 2. Tapi itu akan dibahas di ini, kita hanya mempelajari contoh kuantumnya. Nah, perhatikan bahwa domainnya itu bilangan bulat dan predikatnya itu berbentuk implikasi. Gitu ya. Nah, kemudian ini, tentukan negasi dari untuk setiap x di R, maka x kuadrat lebih besar sama dengan x. Negasinya berarti terdapat x anggota R
yang mana X kuadrat itu lebih kecil daripada X, gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi kalau saya rangkum gitu ya pertemuan kita ini, itu adalah untuk setiap apa namanya, ini itu berarti semua elemen dalam domain. Kemudian terdapat itu berarti ada minimal satu elemen dalam domain. Nah, negasi kuantor itu dia mengubah jenis kuantor. Ya, jadi jangan lupa negasi itu mengubah jenis kuantornya. Jadi bukan berarti semuanya jadi berubah lawan. Gitu ya. Baik, saya rasa untuk topik kali ini saya cukupkan. Silakan dikerjakan latihan-latihannya supaya lebih memahami kembali apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.